Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Anisiti Nurhayati. Pada kali ini kita akan kuliah untuk mata kuliah Technopreneurship untuk topik teorinya, topik materinya yaitu studi kelayakan usaha. Nah, jadi di sini untuk studi kelayakan usaha ini yaitu studi kelayakan usaha ini memiliki arti yaitu arti yang sangat penting gitu ya, sangat bermanfaat untuk perkembangan dunia usaha seperti itu. Jadi apa aja sih gitu ya nanti kita bahas. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita, misalnya kita ketahui sekarang itu ya banyak sekali usaha-usaha itu yang berhenti di tengah jalan atau dia bangkrut seperti itu. Nah, seperti itu salah satunya juga dikarenakan eh, tidak berjalannya studi kelayakan usahanya seperti itu. Nah, jadi di sini, nah terus itu eh, kerugian ini itu juga tidak melulu berasal karena misalnya mungkin oh, yang maksudnya keterampilan atau orangnya gitu ya, tapi juga misalnya dari kredit yang macet, misalnya kita usaha pinjam gitu, modal usahanya itu pinjam di perbankan, nah itu ternyata kita tidak bisa mengangsur sehingga kita file it gitu, nah, seperti itu salah satunya. Nah, jadi di sini studi kelayakan itu yang diterapkan secara benar itu akan menghasilkan laporan yang komprehensif tentang kelayakan proyek atau bisnis yang akan didirikan, dikembangkan ataupun didanai dan juga kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi atau yang akan terjadi. Nah, itu adalah salah satu manfaat gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah melakukan studi kelayakan usaha ini diharapkan dari hal ini itu bisa memberikan informasi tentang layak atau tidaknya usaha kita ini, layak untuk didirikan, layak untuk dikembangkan, atau layak untuk dipertahankan, seperti itu. Nah, jadi secara umum, tujuan penyusunan studi kelayakan usaha ini adalah untuk mencari jawaban dari yang pertama, apakah produk yang ditawarkan itu marketable atau tidak. Maksudnya tuh dia itu bisa diterima pasar atau tidak, seperti itu. Lalu kalau dari sisi produksi itu apakah secara teknis dapat dilakukan dan sustainable. Nah, secara produksi itu apakah mudah untuk dilakukan, apakah mungkin untuk dilakukan, seperti itu. Lalu dari sudut pandang manajemen, apakah bisnis tersebut efektif dan efisien? Lalu ditinjau dari sisi hukum, apakah termasuk usaha yang legal atau ilegal? Lalu dari sisi keuangan, apakah bisnis tersebut profitable atau tidak? Nah, jadi kan kita melihat nih bisnis yang akan kita kembangkan nih membuahkan keuntungan atau tidak, membuahkan hasil atau tidak. Nah, baru hasilnya itu banyak atau sedikit atau bagaimana? Nah, seperti itu. Itu adalah beberapa tujuan secara umum untuk pelaksanaan studi kelayakan usaha seperti itu. Nah, jadi di sini studi kelayakan usaha itu mulai dari pasar dan pemasarannya, lalu secara teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, lingkungan, nah seperti itu. Dan ini bisa terus-menerus dilakukan oleh suatu bisnis itu. Gitu. Nah, di sini eh, studi kelayakan ini memiliki maksud maksud dari studi kelayakan ini tadi itu kita untuk melihat gitu ya dia diterima pasar atau tidak berdasarkan sisi itu ya terus bisnis ini diterima pasar atau tidak terus secara teknis, secara manajemen, keuangan, hukum dan juga lingkungannya seperti itu. Ya, jadi studi kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis entrepreneur dapat menjadi bisnis yang sukses. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak direalisasikan, seperti itu. Tadi layak dibuat, layak diteruskan, layak dipertahankan, misalnya seperti itu. Nah, lalu tadi itu aspek-aspeknya yang ini, aspek-aspek dari yang harus dikaji dalam melakukan studi kelayakan usaha. Selanjutnya di sini ada eh, investasi atau aset gitu ya yang dapat yang dapat dilakukan kelayakan usaha seperti itu. Jadi di sini ada aset, ada dua jenis, ada financial investment dan juga ada real investment.
financial investment ini yaitu teori portofolio. Kalau real investment ini tadi mengkaji aspek yang 6 aspek tadi, pasar dan pemasaran, teknis dan produksi, manajemen, keuangan, hukum dan perizinan, dan juga lingkungan. Seperti itu. Nah, yang pertama di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Jadi di sini ada aspek pasar dan pemasaran. Jadi ini adalah aspek pertama yang perlu dikaji dalam menyusun studi kelayakan usaha. Nah, hal ini dimaksudkan itu untuk mengenal kondisi pasar beserta karakteristiknya. Jadi, pasar kita itu gimana sih? Kita misalnya mau buka usaha di Samarinda nih, pasar di Samarinda nih gimana sih gitu ya. Kemauannya orang-orang Samarinda nih gimana seperti itu. Jadi, secara garis besar, aspek pasar dan pemasaran membahas beberapa hal. Yang pertama, mengenali kondisi pasar beserta karakteristiknya, mengenali permintaan konsumen, mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya, yaitu misalnya kita mau jualan keripik gitu ya. Nah, ini kan sudah bukan hanya kita yang jualan keripik. Nah, itu kita lihat nih, kita kenal gitu, kita kenalan nih sama produk sejenis atau substitusinya. Mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Jadi daya beli ini di Samarinda ini orang-orang tuh misalnya mau beli keripik gitu ya, mau nggak sih mereka beli yang harganya misalnya 50.000 satu pak gitu ya, atau terlalu mahal atau bagaimana, itu disesuaikan dengan pendapatannya masyarakat sehingga nanti kita bisa menentukan harganya. Lalu menyusun program pemasaran beserta strateginya. Jadi apakah lingkungan yang akan kita tempati bisnis ini lingkungannya itu lingkungan maksudnya lingkungan manual atau lingkungan online gitu ya, atau maksudnya manual gini, ataukah kita itu perlu membuka toko seperti itu karena orang-orangnya itu adalah sukanya langsung beli, tidak suka beli online seperti itu, atau kita bisa jualan di online karena lingkungannya itu anak muda semua yang sudah generasi muda sehingga mereka mengenal online gitu. Nah, itu adalah mengenal lingkungannya dan juga strategi gitu ya. Lalu menyusun ramalan penjualan termasuk market space dan market share-nya. Seperti itu. Market space itu maksudnya kita itu eh, jangkauan pasar kita itu seberapa jauh, seberapa luas gitu. Jadi misalnya kita mau jualan di Samarinda aja atau nanti mau sampai biar dikenal sampai seluruh Kalimantan Timur atau seluruh Kalimantan atau seluruh Kalimantan dan Sulawesi misalnya seperti itu. Nah, itu ada market space dan market share-nya kita mau nge-share sampai mana. Seperti itu. Nah, terus di sini ada kondisi, kondisi pasar dan karakteristiknya. Jadi struktur pasar itu ada 4, ada pasar persaingan sempurna, ada pasar persaingan monopolistik, ada pasar oligopoli, dan juga ada pasar monopoli. Ini apa aja sih gitu ya. Jadi kalau pasar persaingan sempurna itu adalah pasar di mana terdapat sejumlah besar penjual dan pembeli, sehingga tindakan penjual secara individu tidak mempengaruhi harga barang di pasar. Nah, produk yang dihasilkan produsen relatif sama atau homogen. Nah, seperti itu. Dalam pasar ini, produsen itu sebagai pengambil harga atau price taker. Nah, promosi tidak begitu diperlukan dan untuk mencari keuntungan perusahaan harus mampu menentukan berapa tingkat produksi yang akan dihasilkan. Nah, jadi ini eh, pasar ini itu produknya itu pasti dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Jadi walaupun misalnya dia perusahaan ini tuh tidak mengiklankan gitu ya, tidak promosi gitu, mereka pasti tetap laku seperti itu. Lalu ada pasar persaingan monopolistik. Nah, di sini yaitu pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan dan memiliki ukuran-ukuran yang relatif sama besarnya. Produk yang dihasilkan itu berbagai corak. Perusahaan mempunyai sedikit kekuatan dalam menentukan dan mempengaruhi tingkat harga. Sehingga untuk memperoleh penjualan yang tinggi memerlukan promosi yang sangat besar. Jadi ini butuh promosi. Karena tadi dia produknya itu relatif sama. Seperti itu. Lalu ada pasar oligopoli. Nah, struktur pasar oligopoli ini itu hanya terdapat sedikit penjual. Barang yang dihasilkan adalah barang standar dan barang berbeda corak. Nah, di sini ada kekurangannya untuk pasar oligopoli, yaitu eh, masuk untuk ke pasar ini tuh sangat sulit. Seperti itu. Peran iklan sangat dominan untuk meningkatkan penjualan. Nah, terus perusahaan dalam pasar ini jarang bersaing mengenai harga, tetapi bersaing pada faktor lain seperti kualitas dan juga desain.
Selanjutnya ada pasar monopoli. Nah, di sini struktur pasar yang hanya terdapat satu penjual saja. Barang yang dihasilkan tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, sangat sulit memasuki pasar industri karena ada hambatan penguasaan bahan mentah yang strategis oleh pihak-pihak tertentu. Terdapat skala ekonomi dan peraturan pemerintah. Lalu untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, perusahaan harus mampu menentukan tingkat harga dan jumlah produk yang harus dijual secara bersamaan. Nah, jadi di sini bisa dicari contoh-contoh pasar persaingan sempurna itu gimana, pasar persaingan monopolistik itu bagaimana, gitu ya, oligopoli itu yang contohnya seperti apa, contoh pasar monopoli itu seperti apa, seperti itu. Lalu di sini pemasaran merupakan, perlu diingat di sini ya, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Ini berdasarkan oleh Philip Kotler. Nah, kelompok pasar. Nah, kelompok pasar itu ada 4. Ada pasar konsumen, pasar industrial, pasar reseller, dan juga pasar pemerintah. Seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan suatu barang atau jasa. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan barang gitu ya. Konsumen ini membeli seperti itu, barang atau jasa. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang memiliki hubungan, barang pengganti atau barang pelengkap, pendapatan, selera, jumlah penduduk, faktor faktor khusus atau akses. Nah, contohnya misalnya ya harga barang itu sih ada harga, ya harga barangnya itu yang dijual gitu ya. Nah, terus tuh misalnya gini, ada produk HP gitu kan, produk HP A dan B. Nah, ini harganya berbeda, sama-sama fungsinya sama, eh, maksudnya teknologinya sama gitu. Nah, itu kan konsumen ini memilih gitu ya, mau beli yang harganya murah atau yang mau beli harganya yang mahal dengan teknologi yang sama. Nah, itu harga barangnya. Lalu ada harga barang lain yang memiliki hubungan. Ini adalah misalnya kalau HP tadi aksesorisnya. Misalnya mau beli HP Samsung dan HP iPhone gitu ya. Nah, HP Samsung ini banyak sekali aksesorisnya. Misalnya kita mau ganti casing atau misalnya chargernya rusak, itu dia lebih mudah didapatkan dan harganya lebih terjangkau. Sedangkan kalau HP iPhone itu dia aksesorisnya khusus. Nah, itu dan juga harganya agak lebih mahal. Nah, misalnya itu barang pengganti atau barang pelengkapnya, aksesorisnya seperti itu. Pendapatan pendapatan si orang itu misalnya kita udah kerja gitu ya. Misalnya pendapatan sekarang misalnya ya udah beli HP Android aja gitu ya dengan teknologi yang sama, tapi harganya lebih terjangkau. Nanti tapi kalau pendapatan kita udah lebih banyak, pingin juga ngerasain HP Apple misalnya seperti itu. Lalu selera. Nah, selera tadi ini selain pendapatan nih. Jadi walaupun aku pendapatannya udah bisa kok gitu ya beli produk Apple, tapi aku tetap seleranya ya udah Android. Nah, seperti itu adalah selera dan jumlah penduduk dan juga faktor khusus. Nah, jumlah penduduk ini misalnya seperti kita lihat di Samarinda sekarang gitu ya. Sekarang kita sudah punya mall yang isinya itu barang-barang atau tempat-tempat makan yang berbagai macam. Nah, itu juga salah satunya karena jumlah penduduk. Nah, karena di Samarinda sekarang jumlah penduduknya sudah lebih banyak, lebih maju, sehingga mereka mau perusahaan bisnis-bisnis tadi itu mau berinvestasi di Samarinda. Sedangkan dulu Samarinda tidak lebih besar daripada daerah di Jawa, sehingga mereka hanya buka di Jawa, misalnya seperti itu. Itu adalah jumlah penduduk. Lalu ada faktor yang mempengaruhi penawaran suatu barang atau jasa ya tadi yang ini dari pihak produsen gitu yang faktor yang mempengaruhi penawaran ada harga barang itu sendiri, harga barang lain kurang lebih sama, terus teknologi, biaya produksi, tujuan perusahaan dan juga faktor khusus. Nah, tadi contohnya misalnya HP gitu ya, si produsen ini menawarkan teknologi yang lebih canggih misalnya, tapi dengan harga yang sama mungkin, lalu biaya produksinya eh, misalnya tadi teknologinya canggih tapi harganya agak mahal karena memang biaya produksinya akan lebih-lebih mahal seperti itu. Lalu tujuan perusahaannya ini apa? Misalnya tujuan perusahaan si Android dengan si Apple-nya agak berbeda nih tujuannya. Mungkin sama-sama menghasilkan teknologi handphone, tapi si Android tadi tujuannya adalah untuk masyarakat umum, untuk masyarakat luas dengan berbagai
pendapatan gitu, pendapatan masyarakatnya gitu, berbagai kemampuan keuangan masyarakatnya, sehingga mereka menyediakan handphone Android mulai harga 1 jutaan sampai 25 juta. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau Apple gitu ya, menyediakan iPhone itu hanya yang untuk misalnya untuk kalangan menengah ke atas gitu ya, yang harganya itu 10 juta ke atas. Nah, seperti itu. Itu adalah tujuan perusahaannya. Nah, selanjutnya tadi di sini jumlah permintaan dan penawaran serta jenis barang itu yang ada di pasar saat ini dapat dijadikan dasar untuk mengetahui struktur pasar atau produk atau jasa tersebut. Itu. Selanjutnya ada mengenal penawaran produk sejenis maupun substitusinya. Nah, di sini ada segmentasi pasar atau market segmentation, yaitu dan juga ada pasar sasaran dan juga ada posisi pasar. Nah, kalau segmentasi pasar ini yaitu variabel utama untuk melakukan segmentasi pasar menurut Philip Kotler itu ada beberapa. Nah, sebelumnya segmentasi pasar ini adalah membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Nah, itu adalah segmentasi pasar. Kita mengelompokkan pasar itu seperti itu. Nah, di sini contohnya ada segmentasi berdasarkan geografis, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, iklim. Ada segmentasi berdasarkan demografis, umur, jenis kelamin, ukuran keluarga, daur hidup, pendapatan pekerjaan, pendidikan, dan agama, seperti itu. Berdasarkan psikografis, ada kelas sosial, gaya hidup karakteristik, kepribadian. Berdasarkan perilaku, ada pengetahuan, sikap, kegunaan, tanggap terhadap satu produk. Nah, seperti itu. Nah, jadi segmentasi pasarnya juga beda ya. Tadi saya sebutkan. Jadi misalnya kayak Android dan Apple itu segmentasi pasarnya beda gitu ya. Itu misalnya kita berdasarkan eh, demografisnya gitu ya. Jadi kalau misalnya demografis itu berdasarkan pendapatan dan pekerjaan dan nah seperti itu. Jadi kalau Android ini tadi yang pendapatannya itu mulai dari 1 juta sampai HP itu ada yang mulai dari 1 juta sampai 25 juta karena dia menyesuaikan pendapatan masyarakat seperti itu. Yang mulai dari masyarakat menengah ke bawah, menengah ke atas tuh bisa beli Android semua. Nah, seperti itu. Lalu ada pasar sasaran atau market targeting. Nah, seperti itu ada secara umum menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi keaktifan setiap segmen, kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah, jadi kegiatan menetapkan pasar itu ada dua, yaitu yang pertama evaluasi segmen pasar, itu ukuran dan pertumbuhan segmen seperti data penjualan terakhir, proyeksi laju pertumbuhan, dan margin laba dari setiap segmen. Yang kedua ada memilih segmen, menentukan satu atau lebih segmen yang memiliki nilai tinggi bagi perusahaan, menentukan segmen mana dan berapa banyak yang dapat dilayani. Selanjutnya ada posisi pasar atau market positioning. Di sini menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atas suatu pasar. Nah, tujuannya dari posisi pasar itu yaitu untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam pikiran atau kemauan keinginan konsumen. Seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa di studi kelayakan usaha ini ya, kita juga bisa mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Jadi daya belinya konsumen ini kita gunakan untuk menentukan harga seperti itu. Nah, di sini daya beli itu merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang ataupun jasa yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi masyarakat. Jadi daya beli masyarakat itu berhubungan sekali dengan eh, pemerintah itu misalnya bisa melihat meningkat nggak sih gitu ya ekonomi masyarakat. Kalau daya belinya itu baik, berarti kan perputaran perputaran ini tuh bagus gitu ya. Ada yang beli, ada yang membuat, ada yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Itu mengukur daya beli sebagai dasar menentukan harga. Nah, di sini ke- kemampuan atau daya beli masyarakat tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Contohnya misalnya di daerah Jawa dan di daerah Kalimantan. Mungkin di daerah Jawa itu kita contohnya di daerah Jogja misalnya gitu ya. Di daerah Jogja itu mahasiswa
dengan uang saku sebulan misalnya 1.500.000 itu sudah cukup, sudah bisa makan enak gitu ya. Karena di sana makan nasi bungkus itu masih ada yang mungkin harganya 10.000 ke bawah. Tapi kalau di Kalimantan itu sekali makan aja tidak ada yang 10.000 ke bawah, pasti sudah sekitar 20.000. Nah, seperti itu adalah daya beli masyarakatnya itu sudah beda seperti itu. Sehingga pendapatannya juga beda dan tentunya dari pendapatan itu kembali lagi untuk produsen ini menentukan harga. Tidak mungkin misalnya orang di Jogja kita jual makanan yang seporsi 30.000 karena memang daya beli mereka biasanya hanya makan itu misalnya nasi bungkus itu ada yang 10.000 ke bawah. Nah, seperti itu disesuaikan dengan pendapatan. Gitu. Lalu selanjutnya ada menyusun program pemasaran beserta strateginya. Ada strategi produk, strategi harga, strategi lokasi dan distribusi, dan juga strategi promosi. Nah, kalau strategi produk ini, pihak perusahaan itu terlebih dahulu harus mendefinisikan, memilih, dan mendesain suatu produk disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang akan dilayani. Seperti itu. Produk dapat berupa barang atau benda berwujud atau jasa tidak terwujud. Nah, jadi strategi produk yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan suatu produk itu yang pertama bisa penentuan logo dan moto, menciptakan merek, menciptakan kemasan dan juga keputusan label. Nah, contohnya nih misalnya menciptakan merek gitu ya. Jadi ada nih beberapa konsumen itu yang sangat mengedepankan merek misalnya gitu. Misalnya ibu-ibu gitu ya sama mau beli tas gitu ya. Ada ibu-ibu A itu ya udah terserah sembarang tas gitu, tidak memperhatikan merek gitu. Yang penting tas toh nanti juga dipakai untuk menyimpan barang pada saat bepergian seperti itu. Tapi ada ibu-ibu yang tidak mau, pokoknya harus merek merek X gitu ya. Mau beli tas tuh harus merek X. Kalau tidak merek itu tidak mau misalnya gitu. Nah, jadi kita menciptakan merek merek biasanya merek-merek yang namanya bagus-bagus atau merek yang namanya itu internasional seperti itu lebih lebih banyak disukai gitu ya. Atau misalnya menciptakan kemasan. Misalnya kita sama mau beli keripik, nah tadi contohnya keripik gitu ya. Ada orang yang beli ya udah beli keripik yang di Pak D gitu pinggir jalan itu pakai kresek gitu ya udah toh nanti dimakan gitu ya nanti dibuang kemasannya. Tapi ada juga orang yang memperhatikan kemasan. Dia maunya beli keripik itu yang kemasannya cantik. Kalau kemasannya dia cantik gitu dia tertarik gitu untuk beli itu yang tadinya mungkin dia tidak tertarik dengan keripik, akhirnya pada saat melihat kemasan itu dia tertarik. Hanya seperti itu. Lalu selanjutnya ada strategi harga. Nah, di sini penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya produk yang ditawarkan. Nah, jadi di sini harga tadi ya, harga ini sangat penting seperti itu karena kita pasti kalau mau beli sesuatu tanya dulu, ini harganya berapa Pak, Bu? Nah, seperti itu. Pada saat kita salah menentukan harga, maka itu akan berakibat fatal atau produk kita tidak laku, akhirnya bisnis kita valid, nah seperti itu. Bisnis kita rugi, tutup, nah seperti itu. Nah, jadi di sini ada beberapa skema untuk strategi penentuan harga, ada tiga. Yang pertama ada skimming pricing, yaitu harga awal produk yang ditetapkan setinggi-tingginya dengan tujuan bahwa produk atau jasa memiliki kualitas tinggi. Lalu ada penetration pricing, yaitu dengan menetapkan harga yang serendah-rendahnya, mungkin dengan tujuan untuk menguasai pasar. Lalu ada status quo pricing, yaitu harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Nah, contoh kalau skimming pricing ini, tadi produk Apple gitu ya, mereka menentukan harga itu setinggi-tingginya karena juga mereka memberikan mengasumsikan bahwa teknologi mereka itu juga yang bagus, baik seperti itu. Atau penetration pricing, ini untuk yang misalnya Android gitu ya. Misalnya ada kayak Vivo gitu, HP Vivo, nah misalnya seperti itu. Mereka strateginya adalah mencari pasar sebanyak-banyaknya, seperti itu, segala segala kalangan. Jadi dengan misalnya iklan HP dengan kamera 20 megapiksel, tapi harganya hanya sekitar 5 juta ke bawah, nah sehingga semuanya bisa terjangkau untuk membeli, nah misalnya seperti itu. Lalu ada juga harga ditetapkan sesuai dengan harga pesaing. Jadi misalnya ada HP Oppo dan Samsung gitu ya. Di situ HP lipat gitu ya. Itu sama-sama nih Oppo juga punya HP lipat, flip gitu. Samsung juga punya HP flip. Nah, seperti itu teknologinya sama. Nah, ini harganya ditentukan dari pesaing. Jadi misalnya Samsung udah keluar duluan harganya sekitar 10 sampai 15 juta.
si Oppo juga mengeluarkan dengan harga sekitar 10 sampai 15 juta. Jadi dia sama seperti itu. Itu pesaing. Lalu selanjutnya ada strategi, lokasi, dan juga distribusi. Nah, jadi di sini penentuan lokasi dan distribusi beserta sarana dan prasarana pendukung itu sangat penting. Hal ini disebabkan agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada serta mendistribusikan barang dan jasanya itu. Seperti itu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk strategi pemilihan strategi lokasi dan distribusi. Yang pertama, dekat dengan kawasan industri, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pasar, dekat dengan pusat pemerintahan, dekat dengan lokasi perumahan atau masyarakat, mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi, sarana dan prasarananya, jalannya, pelabuhannya, listrik, dan lain-lain, seperti itu. Jadi dekat dengan kawasan industri ini misalnya kita membutuhkan misalnya barang kita itu membutuhkan barang lain untuk dirakit, misalnya untuk melengkapi gitu ya. Nah, itu kalau di kawasan kita bikinnya itu di sekitar kawasan itu, maka nanti harga kirimnya kan akan lebih murah, misalnya seperti itu. Dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi pemerintahan. Ini misalnya kita mau mengurus legalisasinya itu mudah seperti itu, tidak butuh transport juga yang mahal, tidak butuh biaya kirim yang mahal, seperti itu. Dekat dengan lokasi pasar, maksudnya pasar kita itu dekat, bukan pasar pasar jualan kayak pasar tradisional gitu, bukan ya. Ini pasarnya maksudnya pasar kita itu, market kita itu dekat dengan lokasi bisnis kita, seperti itu. Lalu mempertimbangkan pesaing, misalnya kita mau jualan suatu produk yang di situ misalnya sudah pesaingnya banyak, ya cari tempat lain gitu. Jangan yang kita juga ngumpul di situ akhirnya nanti eh apa maksudnya mungkin keuntungannya akan lebih kecil karena kan bersaing banget. Nah, seperti itu. Atau juga sarana dan prasarananya ini sangat penting karena kalau kita mau buka bisnis gitu ya, baru dia itu jalannya aja susah gitu. Tidak ada transport susah, maka nanti akhirnya biaya kirimnya mahal. Lalu dari pelabuhan itu jauh gitu ya. Listriknya susah. Nah, itu akhirnya kan nanti akan ada biaya tambahan lagi lainnya dan akan membuat biaya produksi juga akan meningkat seperti itu. Lalu ada strategi promosi, jenis sarana promosi. Nah, jadi di sini promosi merupakan kegiatan marketing mix yang terakhir. Dalam kegiatan ini, perusahaan berusaha untuk mempromosikan seluruh produk atau jasa yang dimiliki baik langsung maupun tidak langsung. Paling tidak ada 4 macam sarana promosi yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu ada periklanan atau advertising, promosi penjualan atau sales promotion, publicity, dan juga penjualan pribadi atau personal selling. Nah, seperti ini adalah sarana-sarana atau strategi dari promosi periklanan, biasanya di TV, di radio, seperti itu sekarang di sosial media, seperti itu. Promosi penjualan itu biasanya kita kalau ke mall itu ada mobil gitu ya, mobil-mobil yang di eh, ballroom mall gitu. Nah, itu biasanya mereka kalau kita beli di transaksi di situ gitu ya, biasanya mereka menawarkan mungkin hadiah tambahan atau mungkin cashback seperti itu. Itu adalah promosi penjualan dan juga misalnya ada penjualan pribadi. Selanjutnya itu menyusun ramalan penjualan. Nah, di sini termasuk market space dan juga market share. Nah, di sini peramal harus mencari data dan informasi masa lalu. Nah, jadi kalau kita mau menjual gitu ya, kita cari informasi masa lalu nih. Ini kalau perusahaannya sudah berdiri seperti itu dan kita mau melihat kita mau meningkatkan market space kita atau market share kita. Biasanya dari penjualan itu kita tahu, misalnya kita punya data gitu ya, pembeli kita ini berasal dari kota mana aja, seperti itu. Terus itu umurnya yang beli itu umur berapa aja, nah seperti itu. Nah, itu adalah untuk meningkatkan market space dan market share kita, seperti itu. Hal ini perlu dilakukan mengingat di masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Untuk melakukan peramalan permintaan di masa yang akan datang itu dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yaitu pertama, survei niat pembeli, gabungan pendapat tenaga penjual, pendapat ahli, metode tes pasar analisis deret waktu, analisis permintaan secara statistik, penyusunan ramalan dapat dilakukan atas dasar apa kata orang, penelitian atas pendapat pembeli, tenaga penjual, dan juga pendapat para ahli. Nah, juga di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan orang, uji pasar, dan tanggapan pembeli, apa yang telah dilakukan orang, perilaku pembeli di masa lalu, dengan deret waktu, dan juga analisis regresi. Nah, ini contohnya misalnya kita
beli gitu ya suatu barang, nanti baru mereka biasanya minta Pak, Bu, Mas, Mbak bisa setelah nanti misalnya dicoba gitu ya, bisa mengisi Google Form, mengisi formulir yang udah disediakan kuesioner. Nah, seperti itu adalah salah satu strategi untuk menyusun ramalan penjualan. Nah, terus di sini ada langkah-langkah peramalan. Nah, jadi agar peramalan memberikan hasil yang memuaskan, maka dilakukan beberapa langkah-langkah. Secara umum, itu yang pertama mengumpulkan data, mengolah data, menentukan metode peramalan, lalu memproyeksikan data dan mengambil keputusan. Nah, mengumpulkan data ini, data dikumpulkan selengkap mungkin untuk beberapa periode. Pengumpulan data bisa dilakukan dengan pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan, majalah, serta laporan lainnya yang dan pengumpulan data primer. Nah, seperti itu. Sedangkan data primer itu data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan observasi, wawancara, atau dengan menyebarkan kuesioner. Data yang langsung bisa diambil oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada mengolah data. Nah, di sini data yang sudah dikumpulkan kemudian dibuat tabulasi data sehingga akan diketahui pola data yang dimiliki dan memudahkan untuk melakukan peramalan melalui metode peramalan yang ada. Lalu menentukan metode peramalannya. Di sini kita bisa menggunakan metode yang paling tepat dan paling mudah seperti itu. Pemilihan metode peramalan adalah dengan mempertimbangkan faktor horizon waktu, pola data, jenis peramalan, faktor biaya, ketepatan, dan juga kemudahan penggunaannya. Jadi banyak sekali metode peramalan data di situ ya. Kita biasanya melihat pola datanya, pola datanya itu naik turun atau pola datanya meningkat seperti itu. Memproyeksikan data. Nah, di sini kita agar dapat meminimalkan penyimpangan terhadap perubahan, maka perlu dilakukan proyeksi data dengan pertimbangan faktor perubahan seperti perubahan ekonomi, perubahan politik, sosial, atau perubahan kemasyarakatan lainnya dalam waktu beberapa periode. Lalu mengambil keputusan. Di sini hasil peramalan yang telah dilakukan itu digunakan untuk mengambil keputusan untuk membuat berbagai perencanaan seperti perencanaan produksi, keuangan, penjualan, dan juga perencanaan lainnya baik dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini untuk jenis-jenis metode peramalannya ada dua, ada deret waktu, time series, dan juga sebab akibat atau causal method, seperti itu. Untuk deret waktu ini kita bisa menggunakan data dengan waktu misalnya mingguan, bulanan, tahunan, seperti itu per periodik. Nah, seperti itu. Di sini metodenya itu ada misalnya metode smoothing, nah, seperti itu, metode Boy-Jenkins, metode proyeksi tren, nah seperti itu. Nah, ini biasanya nanti akan dipelajari di mata kuliah manajemen operasi. Nah, itu nanti akan ada di mata kuliah manajemen operasi itu biasanya nanti akan mempelajari metode-metode peramalan permintaan seperti itu. Kalau metode sebab akibat itu ada metode regresi dan korelasi seperti itu, metode input output dan juga metode ekonometri. Secara khusus dalam aspek pasar dan pemasaran itu terdapat tujuan perusahaan gitu ya. Tujuan perusahaan memproduksi suatu barang atau jasa seperti itu. Jadi yang pertama untuk meningkatkan penjualan dan laba tentu pasti tujuan bisnis adalah untuk mendapatkan meningkatkan penjualan dan laba seperti itu. Terus itu untuk menguasai pasar. Yang ketiga untuk mengurangi saingan. Yang keempat untuk menaikkan prestis produk tertentu. Lalu untuk memenuhi pihak tertentu. Nanti kalau untuk menaikkan prestis ini misalnya yaitu ini misalnya dalam produk tertentu gitu ya. Tujuan perusahaan itu memasarkan adalah untuk meningkatkan prestis produk di depan pelanggannya dengan cara promosi atau cara lainnya seperti dengan meningkatkan mutu, selera yang sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, jadi misalnya kayak sekarang kita lihat handphone itu ya, semakin tahun itu teknologinya semakin meningkat. Nah, itu adalah meningkatkan prestis produk seperti itu adalah tujuan perusahaan. Kalau dia perusahaan ini produknya tuh gitu-gitu aja, tidak mengikuti teknologi, tidak meningkat, tidak mengikuti kemauan konsumen, itu pasti dia akan rugi, akan tutup seperti itu. Tidak ada lagi konsumen yang beli, misalnya kayak HP gitu ya. Dulu kita berpikir eh, pada saat belum ada HP gitu, teknologi telepon, HP gitu ya, SMS atau apa gitu, kita cuma bisa telepon, kita membayangkan kalau
gimana ya kalau misalnya kita kalau telepon tidak diangkat, misalnya ada teknologi kita mengirim pesan sehingga kita tetap bisa menyampaikan sesuatu walaupun mungkin dibaca si penerima tuh nanti seperti nah, itu di diberikan gitu oleh perusahaan handphone gitu ya teknologi perusahaan komunikasi ada namanya handphone sekarang bisa mengirim pesan. Lalu kita berpikir lagi gimana ya kalau HP itu sudah ada kameranya, jadi kita tidak perlu bawa dua device nih, tidak perlu bawa HP dan juga bawa kamera, jadi di HP udah sekalian ada kameranya. Itu dijawab juga, HP sekarang sudah ada kameranya. Lalu sudah ada kameranya nih, gimana ya kalau HP ini kameranya tidak cuma satu, kameranya dua, nah baru ada lagi kamera HP berkamera dua. Nah, jadi meningkat terus, menaikkan prestige produk tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada aspek teknis dan juga aspek produksi. Nah, jadi di sini kalau aspek teknis dan produksi ini terdapat beberapa gitu ya, secara garis besar, beberapa aspek teknis dan produksi itu akan membahas yang pertama, menghubungkan antara permintaan pasar dengan kapasitas dan teknologi perusahaan. Jadi permintaan pasarnya itu gimana, kapasitas dan teknologi perusahaan itu gimana, mampu nggak gitu untuk menjawab permintaan pasar ini. Itu. Lalu proses produksi yang dijalankan, kebutuhan dan pemilihan mesin serta perlengkapan. Nah, jadi kita eh, cari nih misalnya manufaktur gitu ya. Itu kita analisa butuhnya mesin yang gimana. Kita misalnya mau bikin produk itu yang gimana. Jadi tidak ada kerugian di situ, tidak ada mubazir dalam penggunaan mesin. Misalnya kita mau bikin produk yang kecil ya nggak usah. Misalnya kita mau bikin baut-baut yang kecil ya udah berarti pakai mesinnya yang kecil-kecil gitu, mesin pendukungnya. Jangan pakai yang besar atau sebaliknya. Kita butuh produk yang besar tapi pakai mesin-mesinnya yang kecil. Nah, itu kan akan ada ketidakseimbangan seperti itu dianalisa dulu. Seperti itu. Lalu perencanaan lokasi dan tata letak fasilitas produksi gitu ya. Lokasinya kita mau produksi di mana gitu. Baru eh, misalnya gudangnya di mana, tempat produksinya di mana, nanti jauh nggak dari eh, tempat penjualannya atau dari tempat eh, kita beli barang bahannya, nah, seperti itu. Schedule kerja dan juga penanganan suplai bahan baku. Seperti itu. Jadi itu tadi aspek teknis produksi. Ya, jika pada aspek pasar berusaha mencari informasi tentang apa kebutuhan dan harapan pasar tentang sebuah produk, pada aspek teknis dan produksi akan berusaha mewujudkan produk yang kita butuhkan dan diharapkan oleh pasar, tidak terbatas pada bentuk dan coraknya saja, tetapi lebih mengedepankan kuantitas dan kualitas dari produk itu sendiri. Lalu selanjutnya, seorang entrepreneur itu harus melakukan penelitian baik primer maupun sekunder. Nah, apa sih penelitian primer dan sekunder gitu ya? Penelitian primer itu dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari konsumen dan menganalisanya. Sedangkan penelitian sekunder itu dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah disusun pihak lain dan yang telah tersedia. Jadi contohnya sudah saya sebutkan tadi ada saya sebutkan di sebelumnya. Kalau penelitian primer itu misalnya yang langsung dari perusahaan ke konsumen. Jadi misalnya dengan wawancara, kuesioner seperti itu. Kalau penelitian sekunder itu datanya itu bisa diambil dari pihak kedua, misalnya reseller seperti itu, penjual seperti itu. Lalu proses pengumpulan data itu ada konsep testing dan usability testing. Konsep testing itu yaitu mengetahui minat, hasrat, dan maksud pembelian produk. Kalau usability testing itu bentuk dari analisa kelayakan produk untuk mengukur kemudahan penggunaan produk dan persepsi mengenai pengalaman menggunakan produk. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya itu ada maksud dari konsep testing. Yaitu yang pertama ada memvalidasi asumsi dasar dari ide buruk, lalu membantu pengembangan ide, mengestimasi pangsa pasar potensial dari produk. Hasil dari konsep testing berupa pernyataan konsep yang mencakup beberapa hal, yaitu deskripsi barang atau jasa yang ditawarkan, pasar sasaran yang dimaksud, benefit dari produk atau jasa, dan juga deskripsi mengenai bagaimana produk akan diposisikan relatif berbeda dibandingkan produk sejenis di pasar,
dan juga deskripsi mengenai bagaimana barang atau jasa akan dijual dan didistribusikan. Itu adalah maksud dari konsep testing. Selanjutnya ada aspek manajemen. Nah, aspek manajemen ini yaitu untuk menentukan apakah bisnis yang akan dijalankan memiliki cukup keahlian manajemen, kompetensi organisasi, dan sumber daya untuk meluncurkan bisnis secara sukses. Nah, aspek kecakapan manajemen ini menurut entrepreneur untuk menuntut entrepreneur untuk mengevaluasi kecakapan dan kemampuan tim manajemen. Penilaian ini bersifat rinci dan entrepreneur harus mengisi penilaiannya sendiri. Itu adalah manajemen. Bagaimana sih kita mau manajemen gitu ya, mulai dari manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusianya gitu, manajemen penjualan, manajemen pemasaran dan lain sebagainya. Lalu ada aspek keuangan. Nah, jadi aspek keuangan ini itu secara garis besar itu mengenai membahas mengenai yang pertama kebutuhan dan sumber dana investasi, angsuran pinjaman, proyeksi penjualan dan biaya termasuk break-even point, analisis capital budgeting sebagai dasar penilaian, penyusunan laporan keuangan beserta analisisnya. Ini adalah yang dibahas pada aspek keuangan. Jadi pada saat kita membuat bisnis itu dari mana sih sumber dana investasinya dan kebutuhannya itu berapa seperti itu. Baru kalau kita mau pinjam itu kita mampunya pinjaman per bulan tuh angsurannya berapa gitu ya. Jangan sampai nanti kita tidak sanggup untuk mengangsur seperti itu. Lalu proyeksi penjualan dan biaya termasuk break-even point. Nanti nilai kembalinya itu berapa seperti itu. Lalu analisis capital budgeting sebagai dasar penilaian dan penyusunan laporan keuangan beserta analisisnya. Selanjutnya ada aspek hukum dan perizinan. Jadi, analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah. Nah, ini jadi misalnya kayak bisnis batu bara gitu ya. Ini kan ada hukum-hukum yang eh, misalnya hukum tentang lingkungan gitu ya. Nanti itu mereka bisa nggak untuk tanggung jawab gitu, untuk menyesuaikan dengan hukum itu. Misalnya tidak boleh ada nanti lingkungan yang rusak, harus penanaman kembali, seperti itu. Tidak boleh ada jalan-jalan yang rusak. Nah, itu adalah aspek dari hukum misalnya. Jadi secara spesifik aspek hukum ini bertujuan untuk menganalisis legalitas atas usaha yang akan dijalankan, menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Ini misalnya tadi kita mau minjam gitu ya, jadi jaminannya ini legal atau enggak, jaminannya ini punya sendiri atau punya orang lain, jaminannya ini eh, secara hukum udah terdaftar atau belum, nah misalnya seperti itu. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Di sini analisis aspek lingkungan dilakukan untuk menjawab apakah lingkungan setempat sesuai dengan ide bisnis yang akan dijalankan dan apakah manfaat bisnis bagi lingkungan lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Nah, tadi misalnya juga misalnya kayak perusahaan batu bara seperti itu, aspek lingkungannya ini nanti dia ini bermanfaat nggak untuk lingkungan di sekitarnya. Contohnya misalnya eh, kan dia ini ya menggali tanah gitu ya. Tanah ini misalnya punya masyarakat. Nah, jika tanah ini di lingkungan jika itu tuh digali, apakah nanti lingkungannya tidak akan rusak gitu yang pertama atau misalnya nanti dari dilihat dari manusianya apakah mereka akan mendapatkan manfaat yang bertambah atau malah mereka rugi.
seperti itu. Terus itu nanti dampak ke lingkungan, misalnya pencemaran udara atau pencemaran apanya bagaimana, misalnya seperti itu. Nah, jadi di sini bertujuan untuk menganalisis kondisi lingkungan operasional, menganalisis kondisi lingkungan industri, menganalisis lingkungan ekonomi, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Itu. Jadi jangan sampai kita mau bisnisnya untung tapi lingkungannya rusak, lingkungannya tidak maksudnya manfaatnya hilang seperti itu. Jadi harus tetap lingkungan itu dari bisnis kita tetap harus untung juga seperti itu. Lingkungan bisnis dan lingkungan operasional itu apa sih gitu ya. Jadi ada lingkungan bisnis menurut Robinson 2007 mendefinisikan lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar organisasi. Kalau lingkungan operasional itu terdiri dari lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, dan lingkungan pegawai. Itu lingkungan internal yang di dalam perusahaan itu. Seperti itu. Jadi kalau lingkungan pesaing adalah perusahaan dalam industri yang sama dan menjual produknya itu sama, baik berupa barang atau jasa kepada pelanggan. Lingkungan pelanggan itu adalah pembeli produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Lingkungan pemasok itu adalah perusahaan yang menyediakan bahan baku, tenaga kerja, keuangan, dan sumber informasi kepada perusahaan lain. Lingkungan kreditor adalah kreditor merupakan pihak yang memiliki peranan yang penting dalam bidang keuangan dan semakin penting jika sebagian pasar permodal perusahaan berasal dari kredit seperti itu. Dan lingkungan pegawai, yaitu pegawai ini adalah aspek yang paling penting karena pegawai adalah pelaku yang menunjang tujuan perusahaan tercapai. Tuh. Nah, ini ada contoh studi kelayakan usaha gitu ya. Kita ambil ke contoh misalnya untuk Starbucks. Nah, jadi di sini dilakukan uji kelayakan usaha apakah masa Starbucks ini apakah usahanya itu baik atau tidak seperti itu misalnya dari eh, yang tadi strategi pemasaran gitu ya. Ini ada data misalnya shopping choice. Nah, jadi di sini misalnya ada didapatkan data 43% itu pelanggan itu membeli secara online. Seperti itu. Berarti kan pemasaran online gitu ya yang dipilih ya. Jadi Starbucks juga harus melakukan iklan-iklan online gitu menawarkan produk-produknya secara online seperti itu. Baru 37%-nya langsung datang ke store dan juga 20%-nya itu ke telepon misalnya seperti itu. Baru di sini nih ada Starbucks strategis, the third place experience. Nah, jadi maksudnya dia itu adalah tempat gitu ya, tempat untuk konsumen ini melakukan berbagai hal. Misalnya mau bekerja di situ, mau ngumpul, mau nongkrong seperti itu. Lalu eh, providing a quality everyday experience for customer. Nah, jadi kualitasnya yang diutamakan gitu. Jadi kualitas minumannya, kualitas makanannya, kualitas tempatnya, pelayanannya seperti itu. Creating a human connection. Nah, jadi di situ untuk koneksi gitu ya. Kita di situ bisa membuat koneksi. Misalnya kita mau rapat, itu kan koneksi gitu ya, menjalin koneksi gitu, kerjasama gitu. Misalnya kita juga nongkrong-nongkrong sama temen gitu, koneksi silaturahmi seperti itu. Interestnya ada product quality, economic accountable, terus environmental leadership. Nah, jadi kualitas produknya itu ya dia dia sama-sama kopi. Kita bikin ada orang misalnya bilang, "Ah, aku bikin kopi sendiri di rumah juga bisa gitu ya dengan misalnya beli 5.000. Tapi kalau di Starbucks harus 30.000, 40.000. Nah, tapi dia mengiklankan bahwa mereka mempunyai produk quality seperti itu yang di misalnya kopinya gitu ya diambil dari berbagai jenis macam kopi dari dari daerah terbaik seperti itu. Terus economic accountability dan transparansi. Lalu ada environmental leadership, mereka mungkin mengiklankan bahwa mereka menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, seperti itu. Misalnya gelasnya itu ramah lingkungan, sedotan tidak pakai sedotan plastik tapi pakai sedotan kertas, misalnya seperti itu. Nah, terus Starbucks Coffee Bean Standard. Nah, jadi di sini dia itu punya standar strateginya, salah satu strategi produksinya gitu ya. Strategi ini juga dikenalkan kepada masyarakat, kepada pembelinya, yaitu mereka very picky at herbs.
gitu ya. Jadi mereka tuh sangat memilih kopinya gitu. Jadi mereka itu sangat memantau kopinya gitu ya. Mulai dari ukurannya, warnanya seperti itu. Jadi tidak mereka sangat zero tolerance for defects. Jadi mereka tidak memberikan toleransi sedikit pun kepada untuk kopi-kopi atau bahan baku mereka nanti yang akan mereka gunakan seperti itu sehingga kualitas kopi tadi terjamin seperti itu misalnya seperti itu. Jadi di sini the best beans are up and taste again and again. Jadi kita bisa mereka itu dari itu tadi tujuannya dari memilih kopi bahan baku yang bagus sehingga nanti kan customer ini terus ingin merasakan minum kembali produk-produk mereka seperti itu. Jadi tujuan mereka adalah taste more than 1 million cups of coffee a day to verify the superior taste seperti itu. Jadi mereka berharap ada 1.000 gelas kopi gitu ya per hari yang bisa mereka jual seperti itu. Nah, ini ada kompetitor analisis untuk analisa kompetitor atau pesaing mereka. Ya, jadi gitu ya. Jadi mereka itu pasti punya kompetitor gitu banyak. Misalnya ada Excelso, ada kopi-kopi lokal lainnya, atau kafe-kafe lokal lainnya seperti itu. Jadi di sini ada coffee and fresh food gitu. Jadi di sini mereka punya mereka untuk Starbucks produknya nih daripada produk lain itu mereka mengklaim bahwa mereka itu more than 30 blends and single origin premium Arabica coffee. Jadi dia adalah kopinya itu Arabica coffee seperti itu. Baked pastry, sandwich, salad, oatmeal, fruit cake, fruit cups seperti itu. Mereka juga menjual roti seperti itu, menjual salad, menjual minuman-minuman segar buah lainnya seperti itu. Handcrafted beverage, fresh brewed coffee, hot and ice espresso seperti itu. Coffee and non-coffee blended, Vivano smoothies and tazutis. Ini adalah jenis-jenis yang mereka jual dan juga merchandise. Mereka menjual merchandise. Ini mereka menjual gelas, mereka menjual baju kaos, mereka menjual tas, mereka menjual buku catatan, mereka menjual mug, misalnya seperti itu. Ini sales funnelnya, interest, purchase, decision, awareness, seperti itu. Misalnya interestnya the best taste of coffee. Lalu awareness-nya product development, roasted coffee, healthy food, fruit juice. Lalu purchase-nya di sini aja special purchase for member. Jadi misalnya mereka tadi interestnya gitu ya mereka memberikan rasa kopi terbaik, kualitas terbaik. Awareness-nya itu mereka itu memperhatikan tadi bahan bakunya seperti itu. Mereka membuat makanan-makanan yang sehat. Mereka membuat jus juga, jus buah seperti itu. Lalu purchase-nya itu special purchase for member. Mereka membuat member gitu untuk konsumennya. Ya, jadi nanti di situ misalnya untuk konsumen gitu ya pada saat dia ulang tahun misalnya seperti itu diberikan reward, diberikan diskon seperti itu atau nanti pengumpulan poin atau pada hari-hari tertentu ini khusus member nanti ada poin tambahan, poin double seperti itu atau nanti misalnya kalau Starbucks yang sekarang misalnya setiap hari Kamis itu ada yang namanya tumbler day. Jadi misalnya kita pakai cup, pakai bawa tumbler yang belinya di Starbucks itu nanti akan diskon 50% seperti itu. Itu adalah purchase, jadi reward-reward untuk member mereka. Dan juga decision. Starbucks has become a third place for its loyal customer. The prototypical trust Starbucks customer will spend their time at home, at work, and at Starbucks. Nah, itu adalah mereka motonya itu. Starbucks itu adalah third place for loyal customer. Seperti itu. Jadi konsumen nih mereka itu mendatangi 3 tempat. Rumahnya, tempat kerjanya, dan juga Starbucks seperti itu. Itu adalah tujuan dari moto dari visi misi maksudnya itu moto mereka seperti itu. Lalu SWOT analisisnya, SWOT-nya, misalnya strengths-nya adalah good SCM, good supply chain manajemennya. Jadi supply chain itu adalah proses mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksinya, pemasarannya, penjualannya, sampai penghitungan eh, keuntungannya itu semua berjalan dengan baik seperti itu, berjalan dengan bagus seperti itu, dan semuanya terpantau dengan baik. Itu adalah strengths-nya. Sehingga Starbucks itu
harga Starbucks di Indonesia dan juga harga Starbucks di misalnya kayak Malaysia gitu ya, di luar negeri itu akan sama. Disesuaikan, cuma hanya disesuaikan dengan jenis mata uangnya. Tapi kalau di misalnya kita beli di Malaysia dengan ringgit, kita uangkan lagi dengan rupiah gitu dia akan sama. Nah, itu SCM. Jadi SCM mereka itu global. Nah, jadi kita merasa Starbucks di Indonesia ini mahal. Tapi kalau ini di harga Malaysia atau di harga kursnya luar gitu ya, itu akan murah. Nah, seperti itu. Karena memang rupiah kita yang harganya sedikit lebih murah daripada di misalnya di Malaysia, misalnya seperti itu. Lalu ada opportunitiesnya Indonesian Loves Coffee. Jadi di sini ada mereka melihat bahwa pangsa pasarnya orang Indonesia ini suka kopi nih, gitu ya. Apalagi kalau mau kerja kalau nggak ngopi nggak fokus misalnya seperti itu. Jadi mereka membukalah gerai-gerai Starbucks di Indonesia seperti itu. Weakness-nya, kelemahannya adalah expensive for some Indonesian people. Nah, jadi untuk tadi untuk berbagai orang Indonesia Starbucks ini mahal gitu. Jadi ada yang bilang ngapain sih sama-sama kopi sama-sama diminum gitu ya. Saya ngopi di rumah aja atau saya ngopi di kafe lokal biasa gitu mungkin 10.000 15.000 di warung kopi di warkop gitu ya gitu. Jadi ada weakness-nya itu, masih terbilang kopi yang mahal gitu untuk orang-orang Indonesia. Treats-nya itu adalah lokal brand. Nah, jadi ini treats-nya ini pesaing gitu ya. Banyak sekali lokal brand. Jadi misalnya kita lihat ada Starbucks di Jalan Sirat Salman. Di situ itu kanan kiri depan depan gitu itu banyak sekali lokal brand. Jadi banyak kafe-kafe lokal gitu yang juga menawarkan gitu ya kopi gitu, menawarkan kue roti gitu yang harganya di bawah Starbucks seperti itu. Ini adalah SWOT analisis. Strateginya apa? Nah, tadi tujuannya ini tujuan dari Starbucks adalah to inspire and nurture the human spirit, one person, one cup, and one neighborhood at a time. Seperti ini tujuannya. Jadi tujuan mereka adalah satu orang tuh membeli satu cup setiap harinya, misalnya seperti itu. Lalu ke action satunya produk dari strateginya itu dia mengambil produk kualitinya. Dia menjual kualitas dari produk itu. Jadi high quality coffee beans, only pick the coffee cherries when they are at their peak, ripe, ripe and perfect. Misalnya seperti itu. Jadi mereka akan melihat itu bahan bakunya itu. Jadi mereka udah kerjasama dengan perkebunan-perkebunan kopi gitu ya, bahwa mereka memberikan standar bahwa kopi yang dijual ke Starbucks nanti yang harus warnanya itu merahnya seperti ini, misalnya seperti itu. Dan kok itu harus perfect ukurannya tadi ya ukurannya bulatnya itu harus yang berdiameter sekian misalnya seperti itu. Kalau lebih kecil saya tidak menerima, besar kebesaran juga tidak menerima misalnya seperti itu. Lalu ada social responsibility-nya. Jadi ada Farmer Support Center, Environmental Leadership. Jadi Starbucks itu punya Farmer Support Center. Jadi mereka bekerja sama dengan perkebunan dan memberikan support, memberikan eh, maksudnya mendukung gitu ya untuk kegiatan-kegiatan petaninya seperti itu. Dan juga environmental leadership, mereka memperhatikan lingkungan tadi. Jadi misalnya mereka dengan pengiklanannya mereka menggunakan tadi botol ramah plastik ramah lingkungan, mereka tidak lagi menggunakan straw-nya itu tidak lagi plastik tapi pakai kertas misalnya seperti itu. Nah, di sini ada corporate level. Di sini ada reduce their price by producing a new product of coffee using cheaper beans or may come out with special discount promotion to increase the sales. Jadi mereka biasanya memberikan promosi-promosi gitu ya di hari-hari spesial membernya, di hari-hari spesial misalnya kenegaraan, misalnya 17 Agustus, nanti diskon 17%, misalnya seperti itu, atau di hari-hari lainnya. Lalu untuk bisnis levelnya, Starbucks can effectively pursue focus-based strategy in conjunction with differentiation or cost leadership-based strategy. Jadi mereka eh, tadi mereka fokus untuk strategi bisnisnya itu tadi yang global gitu ya. Jadi strategi bisnis yang ada di Indonesia dengan yang ada di luar negeri itu sama. Sehingga biasanya kita akan melihat gerai-gerai Starbucks itu bentuknya sama. Dan yang dijual itu sama, tidak beda. Ya, seperti itu. Functional level, advertisement can develop through internet that services confines for user to access, give the brochure, do road shows, so that public come to know where about Starbucks retail. Jadi mereka itu membuat hmm,
pengiklanan di online seperti itu ya, bikin brosur-brosur seperti itu, bikin eh, show-show seperti itu sehingga publik ini mengenal Starbucks itu lebih detail, lebih lengkap seperti itu. Jadi misalnya seperti sekarang, seperti itu, kalau kita jadi member, mereka akan aktif untuk menginformasikan produk baru mereka, menginformasikan diskon, menginformasikan event-event mereka, seperti itu biasanya di by email gitu ya, langsung di email ke customer, terus itu atau di SMS gitu, atau di sosial media seperti itu. Kalau email, jadi customer ini merasa lebih dekat ke Starbucks itu. Gitu. Ini adalah ini goalnya pada tahun 2015. Nah, terus progresnya di sini mereka itu menjual tumbler itu dengan tujuan mengurangi sampah plastik, mengurangi cup plastik yang digunakan. Jadi sehingga masyarakat itu customernya diharapkan membeli membeli tumblernya gitu ya. Jadi nanti beli kembali ke Starbucks itu pakai tumbler. Jadi nanti kan berkurang tuh penggunaan plastik tuh berkurang seperti itu. Dan dengan pakai tumbler tadi ada potongan harganya misalnya 5% atau misal tadi pada saat tumbler dia itu 50% seperti itu. Itu adalah strateginya. Ini transportationnya. Ini one global logistic system combine physical movement of all incoming and outgoing goods. Nah, jadi dia global gini ya. Dia jadi kopinya itu dari mana-mana dan itu disebarkan untuk semua gerai Starbucks seperti itu. Jadi ada kopi misalnya mereka ternyata mereka pakai salah satu kopi Indonesia nih. Kopi Indonesia yang terkenal nih kopi Toraja misalnya seperti itu. Nah, ini sama di Australia juga misalnya ada nih kopi Toraja seperti itu. Jadi mereka produknya itu sama yang dijual. The company ships so many different products around the world. A single cup of Starbucks coffee can depend upon as many as 19 different countries. Ada 70 million and 280 million deliveries per week to the retailers. Nah, jadi mereka itu tadi sama bahan baku yang digunakan itu disebar sama di seluruh gerai Starbucks di dunia seperti itu. Nah, itu demikian untuk studi analisis kelayakan usaha gitu ya. Jadi sudah saya berikan contoh-contoh. Jadi diharapkan dari sini teman-teman mahasiswa bisa membuat salah satu usaha dengan juga melakukan studi kelayakan usahanya seperti itu. Dengan memberikan informasi strategi-strategi yang digunakan seperti itu ya. Baru itu analisis SWOT-nya, analisis SWOT-nya bagaimana, nah seperti itu. Nah, jadi silahkan disimak, dipelajari dan juga dicari referensi lainnya. Ada buku-buku kewirausahaan, buku-buku technopreneurship, buku-buku entrepreneurship gitu ya. Itu secara online ataupun offline. Selamat belajar, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.